Yang lain adalah karbohidrat misalkan. Karbohidrat misalkan gula reduksi ya dengan gugus amin itu bisa menyebabkan terjadinya reaksi Maillard yang bisa memicu reaksi coklatan ya. Dan juga dipicu dan dapat juga memicu reaksi perubahan flavor. Jadi contohnya misalkan susu ya. Kalau susu disimpan terlalu lama gitu ya, maka akan memicu reaksi Maillard. Kenapa? Karena dalam susu banyak mengandung protein ya. Kemudian yang kedua juga susu mengandung gula. Contohnya adalah laktosa. Laktosa merupakan gula reduksi. Jadi kalau ada gula reduksi, kemudian ada asam amino atau gugus amin yang lain ya, maka dengan dipicu oleh suhu ya, itu bisa menyebabkan terjadinya reaksi Maillard. Atau misalkan contohnya hidrolisis pati ya, yang menyebabkan misalkan pati itu mengalami hidrolisis oleh asam atau oleh enzim sehingga teksturnya berubah atau misalkan kekentalannya berubah. Nah, itu juga dipicu oleh reaksi-reaksi kimia. Ya, contohnya misalkan kalau ini mekanisme fenomenanya misalkan kalau kita masukkan roti ke dalam kulkas itu menjadi mengeras. Kenapa? Itu terjadi karena disebut terjadinya retrogradasi pati. Nah, saya agak sulit untuk menjelaskan mekanismenya ya karena harus tahu dahulu bagaimana struktur kimia dari pati, amilosa, amilopektin, mekanisme gelatinisasi, kemudian bagaimana ikatan terjadi ya, sehingga kalau sudah itu dipahami maka bisa menjelaskan kenapa fenomena retrogradasi itu bisa menyebabkan perubahan tekstur pada roti. Atau misalkan peningkatan kadar air ya pada produk biskuit, cracker, atau makanan ringan yang dipicu oleh penyerapan air sehingga teksturnya menjadi lembek atau misalkan dia tidak crispy, tidak renyah. Nah, itu disebabkan oleh adanya peningkatan penyerapan air oleh bahan pangan tersebut. Nah, kenapa air itu mengikat? Nah, kembali lagi kita bisa lihat ke struktur kimianya. Contohnya air dapat berinteraksi dengan gugus hidroksil ya. Nah, itu bisa mengikat air. Itu contoh-contohnya ya, bagaimana mekanisme suatu perubahan bahan pangan itu bisa dijelaskan secara kimiawi. Contohnya yang lain adalah vitamin ya. Di vitamin ada yang sudah rusak. Contohnya tadi yang sudah disampaikan adalah vitamin C. Nah, vitamin C kenapa mudah rusak? Lihat lagi struktur kimianya. Ya. Bagaimana struktur kimianya? Nah, kembali ke teori kimia organik ya, bahwa senyawa-senyawa yang punya ikatan-ikatan rangkap yang banyak itu mudah mengalami reaksi kimia. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu kenapa vitamin C mudah rusak, lihat aja struktur kimianya. Apakah dalam struktur kimianya terdapat ikatan rangkap atau tidak? Kalau banyak ikatan rangkap artinya dia reaktif ikatan rangkap tersebut ya. Sehingga dia mudah teroksidasi ya, yang dipicu oleh pemanasan, cahaya ataupun oleh udara, oksigen ya. Nah, ini contohnya misalkan vitamin C ya, dia berubah ya, dari ascorbic acid dengan dihidroascorbic acid ya, yang bisa dipicu oleh oksigen, bisa dipicu oleh suhu ya, sehingga terjadi perubahan kimia. Nah, ini faktor intrinsik ya. Kalau dalam pengolahan contohnya perlakuan panas tinggi ya. Nah, perlakuan panas tinggi itu bisa menyebabkan beberapa perubahan. Contohnya adalah inaktivasi enzim. Inaktivasi enzim bisa diinginkan atau tidak diinginkan ya. Contohnya tadi misalkan ya, lipoksigenase. Lipoksigenase itu bisa menyebabkan reaksi oksidasi lemak. Ya, sehingga untuk produk-produk yang mengandung lemak tinggi, inaktivasi enzim jadi diperlukan. Dan itu biasanya dilakukan dengan proses pemanasan. Contohnya misalkan kacang kedelai. Ya, kacang kedelai itu dia mengandung lipoksigenase. Ya.
Jadi kalau misalkan lipoksigenasinya aktif, maka dia bisa mengalami bisa memicu reaksi enzimatis ya, yang memecah lemak ya, sehingga nanti di dalam produk, contohnya dalam produk susu kedelai ya, itu bisa menyebabkan bau langu. Bau langu itu apa, dari mana? Bau langu itu disebabkan oleh adanya aktivitas enzim lipoksigenasi yang memecah asam lemak. Atau misalkan terjadi perubahan warna, contohnya warna pencoklatan, itu bisa dipicu, bisa memicu reaksi Maillard. Ya, misalkan tadi gula, reduksi, dan asam amino bertemu, secara kimia bertemu, ya, kemudian dia diakselerasi oleh adanya pemanasan suhu tinggi. Ya. Itu nanti akibatnya bisa warnanya berubah, flavornya berubah, gitu ya, dan seterusnya. Pembekuan misalkan ya, itu bisa mengurangi, meminimalkan pertumbuhan mikroba, ya, bisa meminimalkan laju reaksi kimia atau biokimia, ya, dan kerusakan-kerusakan lain. Ya. Nah, jadi itu yang contoh-contohnya ya, faktor lingkungan ya, yang bisa memicu. Ya. Yang lain misalkan pengemasan. Ya. Pengemasan yang kurang baik atau pemilihan bahan pengemasan yang tidak tepat akan bisa menyebabkan perpindahan oksigen. Ya, jadi kalau misalkan kemasannya transparan, maka dia produk yang ada di dalamnya itu dia akan terkena oleh cahaya. Atau misalkan kalau dia punya permeabilitas oksigen, artinya oksigen bisa masuk ke dalam kemasan tersebut, maka produk yang di dalamnya itu akan berinteraksi dengan oksigen. Ya. Atau misalkan kalau dia permeabel terhadap air, maka uap air yang di udara bisa masuk, sehingga produknya menjadi misalkan menjadi menggumpal ya, atau kalau misalkan kalau produk cracker itu menjadi tidak renyah lagi dan seterusnya. Itu adalah karena adanya faktor pengemasan ya, yang memicu perpindahannya atau memicu komponen-komponen eksternal ya atau ekstrinsik itu berinteraksi dengan bahan yang ada dalam bahan pangan tersebut. Ya. Yang lain misalkan pencampuran, pemompaan, ya, itu bisa menyebabkan terjadinya pengecilan ukuran, pembentukan busa, ya, atau kerusakan protein, ya, menyebabkan aktivitas enzim dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali proses-proses fisik ya yang bisa memicu terjadinya perubahan-perubahan yang dalam bahan pangan tersebut. Ya, jadi faktor ekstrinsik suhu penyimpanan misalkan ya, reaksi Maillard, ya, interaksi gula, reduksi dan protein, ya, pembentukan warna coklat yang dipicu oleh suhu. Ya. Oksidasi lemak dipicu oleh reaksi dari asam lemak tidak jenuh ya, bagian gugus tidak jenuhnya ya, yang bisa menyebabkan kepengikan, itu oksidasi bisa terjadi pada suhu yang lebih tinggi. Demikian juga vitamin dan sebagainya. Kembali lagi ke teori kimia dasar ya, bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh suhu ya. Jadi kalau suhunya semakin tinggi, maka reaksi kimia semakin cepat. Artinya reaksi-reaksi kimia, misalkan tadi reaksi Maillard, reaksi oksidasi lemak, atau misalkan kerusakan vitamin, itu akan mudah terjadi apabila dilakukan pada suhu pengolahan atau suhu penyimpanan yang tinggi ya, dibandingkan suhu yang rendah. Sehingga salah satunya contohnya tadi apa, bagaimana kita mengendalikannya? Yang mengendalikannya salah satunya kalau kita ingin meminimalkan kerusakan kimia, simpanlah pada suhu yang lebih rendah, maka laju reaksi ini akan lebih lambat. Ini contohnya oksidasi lemak ya, misalkan kerusakan nilai gizi lemak HEK ya, ini asam lemak yang mengandung banyak sekali ikatan rangkap ya, sehingga dia mudah sekali teroksidasi. Ya. Jadi bahan pangan ini dia mudah mengalami oksidasi of flavor. Ya. Jadi kalau dia berinteraksi dengan oksigen, maka dia akan mengalami kerusakan. Nah, oksigen bisa dicegah masuk ke dalam bahan pangan kalau dia dihambat oleh kemasan. Ya.
seperti minggu lalu saya sampaikan dalam produk makanan kaleng, ya. Dalam makanan kaleng itu kondisinya adalah anaerob. Anaerob itu artinya tidak ada oksigen. Artinya potensi terjadinya reaksi oksidasi dari komponen pangan yang di dalam bahan pangan di dalamnya itu bisa diminimalkan. Jadi artinya si produk yang di dalamnya itu relatif lebih lambat di dalam mengalami kerusakan oleh oksigen, begitu ya. Seperti itu. Jadi semua yang dipicu oleh oksigen, ya. Jadi kalau reaksinya dalam melibatkan oksigen, maka semakin oksigen itu ada, maka reaksi kimia itu akan terjadi lebih cepat. Jadi bagaimana cara menghambatnya? Ya mudah bagaimana oksigen itu bisa berinteraksi dengan bahan pangan tersebut. Kelembaban, ya. Kelembaban itu bisa memicu perubahan kadar air atau water activity. Ya. Jadi kalau misalkan air itu ya bisa menyebabkan interaksinya dengan mikroba seperti lalu kita sudah bahas ya bahwa pertumbuhan mikroba itu dipengaruhi oleh water activity ya. Jadi kalau misalkan water activity-nya naik ya dari awal kemudian disimpan mengalami perubahan misalkan naik, maka di situ juga berpotensi untuk tumbuhnya mikroba. Ya. Tubuh bisa mikroba busuk atau mikroba patogen. Yang itu biasanya akan kalau kerusakan mikrobiologi akan mudah sekali diamati secara fisik ya. Misalkan kalau roti tumbuh kapang misalkan akan mudah terlihat ya. Itu kenapa kapang tumbuh? Karena air masuk ke dalam kemasan. Air masuk ke dalam kemasan sehingga water activity-nya naik. Nah, kalau water activity-nya naik mencapai dengan kondisi keseimbangan dengan lingkungannya ya, maka di situ akan memicu pertumbuhan kapang. Atau misalkan kalau secara fisik juga, kalau misalkan dia menyerap air maka akan hilang kerenyahannya. Nah, penyerapan air ini kalau dalam bahan pangan itu bukan reaksi kimia sebetulnya, tapi lebih banyak ke arah kerusakan fisik ya, artinya proses fisik ya, proses fisik yang masuk ke dalam kemasan ya, kemudian diamati dengan adanya mekanisme pertumbuhan mikroba atau kerusakan fisik. Kalau misalkan cahaya ya, tadi sudah dijelaskan mendorong terjadinya reaksi oksidasi, perubahan warna, kerusakan vitamin ya, yang sensitif oleh terhadap cahaya. Nah, jadi sekarang bagaimana mengendalikannya? Ya, jadi mengendalikan kerusakan tersebut, ya, dikendalikan faktor tadi intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya. Sehingga kita harus mengetahui karakteristik dari bahan pangan tersebut dan bagaimana komponen-komponen pangan yang ada dalam bahan pangan tersebut saling berinteraksi, ya, baik sesamanya sendiri maupun interaksi dengan lingkungannya. Ya. Jadi setiap bahan atau produk pangan itu spesifik. Penyebab kerusakan itu sangat spesifik. Yang harus kita lihat adalah komponennya apa, kemudian peluang interaksi yang terjadi apa. Kalau itu kita sudah tahu, maka itulah kita kendalikan. Ya, kita kendalikan faktor-faktor tersebut.